Halo teman-teman semua, selamat pagi teman-teman yang saya sayangi dan yang saya hormati dosen pengampu yaitu Bapak Agus Ismail SD MBA. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul RFM Analisis. Apa sih analisis RFM itu? Nah, analisis RFM adalah resensi, frekuensi, dan monetary value. Nah, ini adalah teknik analisis data yang digunakan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola belanja mereka. Nah, teknik ini mengukur 3 dimensi utama, yaitu keterkinian, diukur dari kapan pelanggan terakhir kali berbelanja, terus ada frekuensi, itu diukur dari seberapa sering mereka berbelanja, dan selanjutnya ada moneter itu diukur dari berapa banyak yang mereka belanjakan. Nah, dengan mempelajari perilaku perilaku basis pelanggan ini, nah analisis ini tuh memungkinkan kita untuk menyesuaikan strategi pemasaran yang dipersonalisasi yang meningkatkan loyalitas pelanggan dan nilai seumur hidup. Nah, analisis RFM sendiri ini juga membantu mengidentifikasi pelanggan di mana yang akan diinvestasikan, terus mana yang akan dibina dan mana yang kurang penting bagi hasil bisnis tersebut. Nah, setiap komponennya mencerminkan aspek utama perilaku pelanggan. Apa aja sih aspek-aspeknya? Nah, ini apa aja sih komponen RFM? Nah, itu ada resensi, frekuensi, dan monetary value. Nah, resensi itu sendiri adalah keterkinian. Jadi, seberapa baru seseorang pelanggan melakukan pembelian. Nah, resensi ini juga menunjukkan keterlibatan dan minat potensial. Jadi pelanggan yang baru aja membeli cenderung lebih menanggapi upaya pemasaran dan promosi. Contohnya kayak misalkan di retail ya, pasti kan kalau kayak di Indomaret atau Alfamart itu kan misalnya kita, ini pelanggan baru beli kemarin, pasti kita tawarin lagi nih. Pasti pelanggan itu mau kok, pasti lama-lama dia jadi sering, jadi setiap berbelanja nih pasti selalu dikasih promosi-promosi yang terbaru. Nah, itu contoh resensi tuh biasanya adanya di retail ya. Nah, kalau frekuensi itu sendiri seberapa sering pelanggan melakukan pembelian. Nah, jadi di frekuensi ini tuh mengukur loyalitas dan keterlibatan berkelanjutan ya. Jadi pembeli yang sering berbelanja memiliki keterikatan yang lebih besar terhadap bisnis atau perusahaan. Nah, itu dapat menjadi sasaran program loyalitas atau penawaran khusus kayak misalkan dalam penerbangan ya di bandara gitu. Nah, jadi seberapa sering sih orang ini tuh melakukan penerbangan, misalkan dalam 6 bulan sekali dia udah naik pesawat itu dalam 6 bulan sekali itu lima kali. Nah, semakin banyak eh, semakin banyak orang ini melakukan pembelian tiket pesawat itu, nah ini masuk ke bisa jadi dikasih apa namanya bonus gratis apa atau loyalitas apa. Nah, itu ada monetary value. Nah, ini nilai moneter. Berapa banyak yang dibelanjakan pelanggan atau eh, kayak misalkan mencerminkan nilai dan keuntungan pelanggan. Nah, jadi pembelanja yang tinggi itu sangat penting untuk mendorong pendapatan dan dapat diberi imbalan dengan fasilitas eksklusif. Contohnya kayak misalkan perbankan, teman-teman. Kalau misalkan perbankan itu kan namanya kan simpan atau pinjam ya. Jadi semakin kita menyimpan banyak uang di bank tersebut itu semakin gede, semakin gede apa ya keuntungan bagi perusahaan tersebut. Nah itu jadi kita itu jadi kayak nasabah prioritas lah istilahnya karena sangat menguntungkan bagi perusahaan ini. Nah ini kalau monetary value itu biasanya yang dilakukan oleh perusahaan apa namanya perbankan. Nah selanjutnya ada
fleksibilitas analisis RFM menyesuaikan model industri atau sektor tertentu. Misalkan nih, yang pertama itu ada industri perhotelan, terus ada perbankan, bisnis retail, dan sektor telekomunikasi. Nah, kalau industri perhotelan itu RFM-nya itu menganalisis R-nya itu menginap terakhir, terus F-nya itu menginap berulang, dan M-nya itu pengeluaran. Jadi, biasanya kalau perhotelan itu yang didahulukan menganalisis RFM-nya itu biasanya R-nya. Karena menginap terakhir, pasti menginap terakhirnya kapan, nggak mungkin kan dia menginap berulang-ulang. Kayaknya orang tuh jarang ya untuk menginap di hotel. Sering itu biasanya hanya untuk berpergian atau ada dinas dari perusahaan. Nah, kalau di perbankan ini, jadi yang didahulukan itu untuk menghitung nilai skor M-nya ini. Bukan berarti R dan F-nya itu nggak penting ya teman-teman. Jadi yang diutamakan ya M-nya. Karena nilai M ini tuh dalam perbankan itu kan nilai simpan dan pinjam ya. Jadi monetary value itu sangat penting bagi perbankan karena ya tadi semakin banyak kita simpan di bank tersebut itu semakin besar semakin menguntungkan bagi perbankan ini, bagi bank ini. Nah, atau kita semakin besar nih pinjaman kita, misalnya kita minjam 5 juta. Nah, pasti ada bunganya kan, teman-teman. Nah, itu bunganya itu sangat menguntungkan sekali bagi bank tersebut. Kalau untuk waktu transaksi, ya itu bisa juga ya, tapi lebih ke monetary value-nya. Kalau misalkan berapa kali pelanggan transaksi juga itu sangat penting sih sebenarnya ya, tapi baik lagi kan tadi karena harus didahulukan untuk menghitung M-score ini. Nah, yang ketiga ini ada bisnis retail, itu menganalisis langganan aktif, bulan yang terlewat, dan peningkatan menginformasikan strategi retensi. Jadi, seberapa aktif sih pelanggan ini untuk berbelanja di toko tersebut? Kayak misalkan sebulan, misalkan dia belanjanya bulan kemarin gitu. Nah, itu harus dianalisis lagi di retail tersebut. Nah, kalau di sektor telekomunikasi itu mengidentifikasi berdasarkan perilaku pembelian pelanggan. Nah, kalau misalkan kita nih ya, kayak pakai kartu SIM ya. Sekarang kan kalau dulu kan kita beli di counter gitu. Nah, kalau sekarang itu bisa lewat HP, bisa lewat m-banking juga ya kalau untuk ngisi pulsa atau ngisi paket data. Nah, itu jadi semakin kita beli, kayak misalkan kita sekarang beli yang contohnya 15 giga nih. Nah, kita terus pakai 15 giga. Nah, pasti apa namanya pihak apa namanya misalkan saya pakai Tri, jadi pihak perusahaan Tri itu mengasih lagi kayak lebih, jangan 15 giga lah, 20 giga, jadi semakin dikasih lagi semakin, jadi jangan 15 giga terus 20 giga, semakin terus dikasih yang lebih besar. Apa analisis RFM penting bagi pemasar? Nah, analisis RFM ini memainkan peran penting dalam pemasaran karena menawarkan pendekatan yang terfokus untuk memahami dari mana pendapatan bisnis sebenarnya berasal. Nah, untuk membedakan pelanggan tetap dari pelanggan baru, pemasar dapat merancang kampanye yang meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan pembelian berulang. Jadi, segmentasi ini tuh memungkinkan bisnis untuk identifikasi dan kembangkan pelanggan yang bernilai tinggi, terus untuk tentukan segmen berisiko yang membutuhkan strategi keterlibatan kembali, terus juga bisa temukan peluang upsell atau dan cross sell berdasarkan perilaku pelanggan. Nah, analisis RFM ini merupakan alat yang ampuh untuk mendapatkan wawasan tentang basis pelanggan. Analisis ini tuh membantu menjawab pertanyaan penting kayak misalkan siapa pelanggan terbaik, atau pelanggan mana yang beresiko berhenti berlangganan, atau kayak misalkan siapa yang berpotensi menjadi lebih berharga, terus pelanggan mana yang dapat dipertahankan secara efektif,
terus juga siapa yang paling memungkinkan untuk menanggapi kampanye keterlibatan. Nah, di sini jadi sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan kelompok pengguna berdasarkan segmentasi perilaku guna meningkatkan kinerja kampanye ya. Jadi analisis RFM ini juga menyediakan peta jalan untuk pemasaran yang dipersonalisasi. Nah, analisis ini memastikan bahwa pesan yang kita sampaikan tepat dan menjangkau pelanggan yang tepat pada waktu yang tepat. Ini ada langkah-langkah melakukan analisis RFM untuk segmentasi pelanggan. Yang pertama, kita kumpulkan data transaksi pelanggan. Nah, ini akan mencakup detail penting, kayak misalkan seperti tanggal pembelian, terus frekuensi pembelian, atau total pengeluaran pelanggan. Nah, yang kedua, tentukan kriteria untuk keterkinian. Dan nilai moneter, tentukan total periode pengeluaran berdasarkan model bisnis dan standar industri. Yang ketiga, tetapkan skor untuk pelanggan berdasarkan metrik RFM yang kita tentukan ya, teman-teman. Kayak misalkan hal ini tuh biasanya dilakukan pada skala 1 sampai 5. Nah, dengan 5 itu sebagai skor tertinggi dan 1 sebagai skor terendah. Atau misalkan 1 sampai 10. Nah, yang keempat itu nilailah pentingnya setiap variabel RFM tergantung pada sifat bisnis. Kemudian, kelompokkan pelanggan ke dalam kelompok berdasarkan skor RFM mereka. Nah, yang kelima itu kembangkan strategi pemasaran yang disesuaikan untuk setiap segmen yang ditentukan. Jadi, sesuaikan pendekatan kita dengan kebutuhan dan perilaku spesifik setiap kelompok. Nah, kayak gimana sih caranya? Nah, ini kriteria segmentasi dari RFM perbankan, ya, contoh perbankan kita ya. Yang pertama itu ada champion, R-nya itu lebih besar sama dengan 4, F-nya itu lebih besar sama dengan 4, dan M-nya itu lebih besar sama dengan 4. Jadi misalkan R-nya 8, F-nya 4, F-nya misalkan 6, dan M-nya 10, itu udah pasti champion ya, karena semuanya di atas 4. Nah, itu ada loyal customer. F-nya itu lebih besar sama dengan 4, M-nya itu lebih besar sama dengan 3. Nah, selanjutnya ada big spender, M-nya itu lebih besar sama dengan 4. Nah, frequent buyers itu F lebih besar sama dengan 4, jadi F-nya aja. Nah, need spenders itu R lebih besar sama dengan 3, M-nya itu lebih kecil sama dengan 2. Kalau at risk itu R-nya itu lebih kecil sama dengan 2, F-nya lebih kecil sama dengan 2. Nah, di sini ada others ya. Karena kenapa others? Karena itu dia itu tidak menonjol di satu aspek manapun, jadi rata-rata itu nggak stabil. Nah, ini contoh dari RFM score. Ini kita contohin di industri perbankan ya, teman-teman. Nah, ini ada database, nah ini datanya, resensinya segini bisa lihat 227. Nah, ini resensinya nah bisa ke jadi R score-nya itu 2. Kalau resensi itu kalau untuk di industri perbankan ya, teman-teman. Jadi semakin rendah resensinya itu R score-nya itu semakin tinggi. Dan justru sebaliknya, kalau misalkan semakin tinggi resensinya, R score-nya itu semakin rendah seperti ini. 345 R score-nya 1 ya. Nah, ini frekuensinya 11, 6, 7, 13, 13, 12, 13. Nah, F score-nya ini 3, 2, 2, 4, 4, 3, 3, 4. Nah, dari sini. Nah, ini M score-nya dan ini RFM score-nya. RFM score-nya itu dari 2, 3, 2. Nah, ini digabungan dari sini ya. Nah, ini unik. Apa itu unik? Unik itu jumlah pelanggannya. Jadi dari RFM score-nya ini berapa sih jumlah pelanggannya? Nah, ini dari 232 RFM score-nya itu 16 pelanggan. Nah, ini dari 45 ini 2 pelanggan. Nah, itu dia. Others, ini ada other, at risk, ini spender, loyal customer, frequent buyers, big spenders, dan champion. Nah, kenapa champion? Nah, champion ini jadi transaksinya terbaru
terus sangat sering bertransaksi, terus juga menghasilkan nilai transaksi tinggi. Jadi 4, 4, 5. Nah, ini udah jadi RFM score-nya. Nah, terus di sini ada loyal customer. Jadi selalu melakukan transaksi dalam waktu dekat, sering kembali meskipun nilai frekuensinya sedang. Nah, selanjutnya ada frequent buyers, itu tidak selalu baru tetapi sering berinteraksi. Nih, frequent buyer tidak selalu berinteraksi. Nah, itu ada big spender. Nah, itu nilai transaksi tinggi meskipun frekuensi dan resensinya biasa-biasa aja. Nah, ini kalau untuk di perbankan ini setelah champion ini paling besar ya sekiranya. Walaupun R dan F score-nya itu biasa-biasa aja, nah tapi M score-nya itu tinggi, dia jadi masuk ke big spender nih, contoh database dan 0015. Nah, ada at risk, tidak aktif dan jarang melakukan transaksi. Nih, at risk, jarang melakukan transaksi, terus juga ininya nggak aktif ya, jadi masuk ke at risk. Nah, ada need spender, resensi tinggi namun nilai belanja rendah. Need spender, transaksi resensinya tinggi namun nilai belanjanya rendah, jadi dia masuk ke need spender. Kalau untuk di industri perbankan karena dia yang diutamakan itu si monetary value-nya ini ya, jadi semakin dia tinggi monetary value-nya ini, jadi segmentasinya itu masuk ke prioritas ya namanya. Nah, itu ada nah ini tidak menonjol dari satu aspek manapun, jadi rata-rata atau nilai itu nggak stabil, kayak 232, kadang 121 mungkin ya teman-teman. Nah, strategi apa sih yang kita lakukan untuk segmentasi pelanggan-pelanggan ini? Kayak misalkan nih champion. Nah, strategi apa yang bisa mempertahankan pelanggan champion tersebut ya? Kayak misalkan tawarkan program loyalitas premium, terus beri akses eksklusif ke produk investasi atau pinjaman khusus. Terus juga kita bisa gunakan mereka sebagai promotor merek atau perusahaan kita. Terus ada big spender. Nah, big spender itu strateginya kita tawarkan produk atau kartu premium ya. Terus juga bisa gunakan personal banker untuk pendekatan eksklusif. Terus juga bisa kirimkan laporan bulanan yang detail dan profesional. Nah, di sini ada frekuensi buyer. Gimana sih cara strategi untuk meningkatkan frekuensi buyer ini? Itu kita beri reward berdasarkan frekuensi. Misalnya kayak cashback atau poin. Nah, kan dia tinggi nih frekuensinya nih, jadi kita berikan awards ya, cashback atau poin. Nah, itu. So, ajak mereka ikut program referral karena mereka tuh aktif. Nah, tawarkan peningkatan limit atau fitur tambahan. Terus di sini ada loyal customer ya. Loyal customer itu selain itu bisa kita kirimkan update rutin, tips keuangan atau penawaran khusus, terus juga tawarkan bundling produk kayak tabungan, asuransi atau pinjaman lainnya. Terus juga kita harus jaga hubungan melalui pelayanan yang lebih personal ya untuk si loyal customer ini. Sini ada need spenders. Nah, strateginya apa sih teman-teman untuk need spenders ini? Itu bisa dorong untuk melakukan transaksi lebih besar, edukasi, nilai produk pelayanan melalui konten ya, atau follow up dengan email atau chat yang ramah, karena dia resensinya tinggi, jadi frekuensinya tapi rendah, jadi kita bisa follow up lagi supaya mereka bisa melakukan transaksi lebih besar. Nah, kalau etis ini lebih beresiko ya, karena dia nggak aktif atau jarang melakukan transaksi. Jadi strategi yang dibutuhkan tuh kirimkan email retensi ya, atau promosi eksklusif untuk kembali
membeli atau apa. Nah, terus juga lakukan survei untuk memahami penyebab ketidakaktifannya. Kenapa nih pelanggan ini kok udah nggak aktif lagi? Nah, terus juga tawarkan insentif jika mereka kembali dalam waktu tertentu. Nah, kalau untuk other ini, nah, edukasi dan segmentasi ulang berdasarkan perilaku terbaru. Gunakan kampanye uji coba produk untuk melihat potensi. Jadi kayak uh, kita edukasi, terus kita segmentasi ulang kenapa apa namanya pelanggan ini bisa masuk ke segmentasi other kayak R, F, dan M-nya itu nggak tentu soalnya ya. Nah, ternyata RFM di sini tuh ada tantangannya ya. Nah, ini tantangan yang mungkin dihadapi dalam analisis RFM dan cara mengatasinya. Nah, fokus berlebihan pada nilai moneter yang pertama itu. Yang kedua itu data yang kadaluarsa. Jadi fokus berlebihan pada nilai moneter itu maksudnya gimana sih? Jadi terlalu menekankan ya pada jumlah pengeluaran pelanggan dapat membuat kehilangan nilai dari pelanggan setia. Terus juga beberapa pengguna ini mungkin tidak menghabiskan banyak uang tetapi berkontribusi secara signifikan melalui keterlibatan mereka yang sering. Nah, jadi misalkan kayak uh, terlalu nekan kayak misalkan orang gak ada misalkan mau minjam nih, mau minjam dia butuhnya cuma 5 juta. Tapi dari pihak bank tersebut itu memaksakan atau menekan untuk lebih besar pinjamannya. Nah, itu bisa kehilangan pelanggan itu sendiri. Padahal walaupun dia minjem misalkan 2 juta, 5 juta walaupun sering kan tapi eh, itu masuk ke apa ya? Keuntungan bagi bank tersebut kan. Nah, itu ya, selanjutnya ada data yang kadaluarsa. Nah, skor RFM ini tuh mencerminkan perilaku pelanggan pada satu titik waktu. Nah, oleh karena itu pembaruan rutin dan penyertaan umpan balik sangatlah penting. Jadi membuat keputusan berdasarkan data lama dapat menghasilkan strategi pemasaran yang kurang optimal. Jadi data-datanya itu harus update kayak misalkan tanggal pembeliannya itu harus update. Tanggal pembeliannya misalkan orang kemarin dia baru beli atau tanggal pinjaman orang kemarin dia baru pinjam 3 bulan yang lalu. Nah, tapi di perusahaan di data perusahaan itu terakhir minjamnya itu udah 1 tahun yang lalu. Nah, itu uh, jadi tantangan yang harus dihadapi. Nah, gimana sih cara ngatasin masalah ini? Jadi untuk ngatasin masalahnya itu padukan analisis RFM dengan data real time dan metrik perilaku tambahan. Jadi pendekatan gabungan itu memastikan gambaran yang lebih lengkap tentang pelanggan, menjaga skor RFM perusahaan tetap terkini dan mendengarkan masukan pelanggan akan membantu perusahaan tetap mengikuti kebutuhan mereka yang terus berubah. Nah, jadi kesimpulannya, analisis RFM ini dapat membantu merek mengidentifikasi pelanggan mereka yang paling berharga dan mengembangkan strategi pemasaran yang tepat sasaran. Nah, analisis RFM ini juga membantu bank dalam segmentasi pelanggan, personalisasi pemasaran, dan meningkatkan retensi pelanggan, meningkatkan efisiensi juga. Jadi, bank itu dapat membagi nasabah ke dalam berbagai segmen berdasarkan skor RFM yang mereka dapat, kayak tadi seperti champion, terus customer yang loyal, terus yang beresiko yang mana. Nah, itu penting. Nah, terus juga dengan pemahaman yang mendalam tentang segmentasi pelanggan, jadi bank dapat menyesuaikan pesan dan penawaran untuk setiap kelompok masing-masing. Itu meningkatkan relevansi dan aktivitas kampanye pemasaran. Nah, dengan mengidentifikasi nasabah yang beresiko, itu bank juga dapat mengambil tindakan proaktif untuk mempertahankan mereka, seperti menawarkan promosi atau layanan yang lebih personal. Nah, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.